Bismillahirrahmanirrahim. Mbak namanya siapa? Ika Kusuma Wardani. Mbak Ika. Umur? 21 tahun. 21 tahun. Jadi apa nih Mbak yang dirasakan selama ini, keluhannya apa? Saya yang terutama banget ya Pak ya, suka emosi meledak. Terus saya ngeliat diri saya nih kayak apa ya, kayak udah nggak menarik, kayak istilahnya kalau saya yang lebih parah saya silet tangan. Kalau saya nggak ngelakuin itu saya bakal mukul kepala segala macem, itu udah parah semua nih, badan sakit semua. Tapi nanti ketika udah sadar baru nyesel gitu ya. Ya. Jadi kalau marah pengennya ngelukain diri. Iya. Baik itu yang sampai berdarah ataupun nggak berdarah. Iya. Sering. Kalau nyayat nih biasanya pakai apa Mbak? Silet ya. Iya. Ketika menyayat tuh, itu ada rasa sakitnya nggak? Kalau atau misalnya enggak? Kan saya selalu nangis dan saya silat itu nggak berasa sama sekali. Nggak berasa sakit. Setelah saya udah mulai ya 5 menit gitu langsung baru darah banyak, baru ngerasa perih. Iya. Pokoknya seneng aja selama nangis itu, kayak suka ketawa juga, nggak ngerti. Ketawa sendiri. Iya. Bingung. Nah, ketika melukai dirinya itu sebelumnya ada nggak kesedihan terhadap hal apapun gitu atau marah? Pasti ya. Jadi ibaratnya gara-gara kesedihan itu, amarah itu, emosi nggak terkontrol akhirnya menghancurkan diri sendiri. Coba Mbaknya tunjukin itu ya, coba. Ini ada dua Mbak. Iya. Itu kapan? Ini 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Iya. Parahnya sekarang ini. Udah nggak ngerawat diri juga, kayak benci aja. Nah, terus ada nggak masalah sama orang tua atau masalah yang udah terpendam lama sampai sekarang belum tuntas? Mungkin kayak ngerasa nggak pantas buat siapapun. Ya kayak ngerasa gagal aja. Iya, tapi nggak ada yang kayak gimana ya, padahal nggak terbukti kalau saya gagal gitu, tapi ngerasa gagal. Tapi nggak ngobat lah ya Mbak. Biasanya kan kalau narkoba kan kayak gitu juga. Tapi alhamdulillah ya nggak ngobat. Menjauh. Ya itulah Mbak, innamal amaratu bisu. Kita ini punya hawa nafsu, dan hawa nafsu itu dalam Al-Quran jelas selalu membawa kita dalam keburukan, kejelekan, kemaksiatan gitu. Jadi kita kontrol emosinya, nafsunya dengan apa? Dengan memperbanyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya gimana Mbak? Nggak pernah. Dulu sering. Udah berapa lama nggak sholat? Hampir setahun ini. Hampir setahun. Ya, kemudian baca Qurannya? Enggak juga. Zikir juga enggak. Jadi namanya orang itu kalau dia marah-marah, kemudian dia melukai dirinya, kemudian dia juga kadang nggak bisa tidur, itu membuktikan bahwasannya pikirannya, hatinya lagi nggak tenang. Penyebab hati nggak tenang itu apa? Dan obatnya apa supaya hati kita itu tenang? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketika kita ingat sama Allah, hati kita ini menjadi tenang, dan ketika hati menjadi tenang, ya sudah, kita nggak mungkin melukai diri kita. Pikiran kita selalu tenang, damai, tidur pun nyenyak, makan pun enak gitu. Sampai makan nggak enak atau enak? Atau tidur juga? Tidur kurang nyenyak. Kalau makan masih bisa. Makan masih bisa ya. Tapi muncak-muncaknya belakangan ini ya. Udah berapa bulan muncak-muncaknya ini? Bulan setahun ada. Bulan April itu muncak-muncak. Mei yang udah mulai nyayat. Mei udah sering nyayat. Iya. Pasti di tangan. Puncak-puncaknya ya Mei.
Jadi bismillah Mbak ya. Mbak yakin sama Al-Quran berapa persen bahwasanya Al-Quran ini mampu menyembuhkan semua penyakit jasmani kita atau rohani kita? Berapa persen yakinnya sama Al-Quran? 90%. 90%. Nggak enak Mbak ya kayak gini terus ya. Nah kemudian setelah terapi ini Mbak, terapi Al-Quran, biasanya kan kalau kita berobat ke dokter atau ke mantri, udah berobat dikasih obat ya kan. Kalau pasien itu minum obatnya, insya Allah jauh lebih baik ke depannya, sembuh ya. Tapi kalau orang itu meremehkan obat daripada dokter, obat daripada mantri, bidan, dibuang nggak diminum, bisa jadi nambah parah gitu, atau nggak sembuh, tetap kayak gini terus gitu. Nah nanti setelah pulang dari sini, saya kasih obatnya sama mbaknya. Apa obatnya? Obatnya yaitu sholat ya, zikir, baca Quran. Ini kan penyakit rohani, penyakit hati. Emosi kan penyakit hati. Jadi obatnya kita pakai obat hati. Obat hati mungkin Mbak pernah dengar, obat hati itu kan ada 5 ya kan. Pertama apa? Baca Quran, sholat malam, zikir ya kan, kumpul sama orang-orang soleh ya kan, sedekah gitu kan, dan lain sebagainya. Insya Allah ketika perkara ini kita lakukan, kita amalkan, insya Allah hati kita yang sakit jadi sembuh gitu ya. Likul lidain dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya, dan obat hati yaitu tadi gitu. Sekarang nih detik ini yang Mbak rasain apa? Sakit Sakit seluruh badan, sakit semua. sakit seluruh badan. Dari rumah udah sakit belum? Apa di sini? Dari rumah. Dari rumah. 1 hari ini full sakit semua. Mungkin ya itu tadi karena Mbak gebuk-gebuk ya, dipukul-pukul, sekarang baru kerasa ya. Nah, coba Mbaknya fokus dengerin Al-Quran ya, bacaannya. Itu buat jaga-jaga kalau muntah Mbak ya. Tapi namanya ruqyah itu nggak mesti dia kesurupan, nggak mesti muntah-muntah. Intinya kita mencari kesembuhan dengan jalan yang terbaik gitu. Ada yang sembuh lewat muntah-muntah, ada yang sembuh lewat kesurupan, ada juga yang sembuh tanpa muntah, tanpa kesurupan gitu. Jadi fokus dengerin bacaan Al-Qur'annya, pejamkan matanya, buka lebar-lebar telinganya. Ketika Mbak mendengarkan bacaan Al-Qur'an, apapun yang dirasa biarkan mengalir dengan sendirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Buka aja masker kalau muntah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih la nufarriqu baina ahadim min rasulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'ahidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dengerin perkataan saya mbaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhruj ya Allah, kalian wahai bangsa jin, keluar kalian semuanya. Kalian yang selalu menyakiti saudariku ini dengan cara menyayat, melukai dirinya ketika dia emosi, marah. Keluar kalian semuanya. Ukhruj ya Allah, tidak pantas kalian mengganggu saudariku ini. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia ini hanyalah untuk beribadah. Maka dari itu kalian semua bertaubat kepada Allah. Keluar kalian semuanya. Keluar kalian semuanya. Ukhruj ya Allah. Bertobat kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar kalian. Keluar kalian. Ukhruj ya Allah. Semuanya yang berada di perutnya semua naik ke dadanya. Terus. Bismillah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ukhruj ya Allah. Apa yang dirasain Mbak? Kepala saya pusing banget. Kepala pusing. Sekarang dengerin Mbak, fokus sama ayat yang saya bacaan berikutnya. Insya Allah pusingnya berkurang, hilang, Allah sembuhkan semuanya, Allah bersihkan semuanya. Al-ana khaffafallahu ankum. Aduh pusing. Al-ana khaffafallahu ankum. Sakit. Al-ana khaffafallahu ankum. Al-ana khaffafallahu ankum. Al-ana khaffafallahu ankum. Aduh sakit. Al-ana khaffafallahu ankum. 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 Semua sakit. kalian yang membuat sakit kepalanya, membuat sakit pikirannya, seluruh badannya, ukhruj ya Allah. Aduh sakit. Bertobat kalian pada Allah Subhanahu wa taala. Al-ana khaffafallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yasfik min kulli syai'in yu'dik wa min syarri kulli nafsin aw ainin aw hasidin. Allahu yasfik. Allahu yasfik. Allahu yasfik. Allahu yasfik. Bismillah. Aduh. Coba Mbak, diminum. Dihirup dulu Mbak. Terus lagi. Sakit. Terus. Lagi dihirup lagi. Nah, diminum supaya lebih enak kepalanya, seluruh badannya. Minum lagi. Bismillah. Jauh lebih enak. Ya kan? Kepalanya nggak sakit ya? Jauh lebih enak. Tapi di sini masih. Di mana? Di sini. Kalau marah sering dijidutin nggak? Iya. Dijidin ke tembok ya? Kalau nggak kayaknya ya gitu. Mulai sekarang seterusnya mbaknya kalau marah biasa aja, sewajarnya.
tanpa menyakiti dirinya, melukai dirinya, ya Mbak ya, karena itu merugikan Mbaknya gitu. Sakit banget nggak di sini kepala? Bang. Sampai sekarang berkurang? Udah agak lumayan. Mendingan, tadi kan? Sakit Tadi banget. sakit banget. Rasanya apa? Panas? Tidak ada. Panas atau apa? Atau kayak nyut, kayak muter semua. Muter semua. Mbaknya ada vertigo, migrain nggak? Enggak. Nggak ada ya. Mbaknya dari kasus kayak gini biasanya ada nggak kesedihan yang mendalam? Banget. Ada ya. Jadi campur Mbak. Ada psikis yang kena. Jadi amarah yang dalam, kesedihan yang mendalam, kekecewaan, kekhawatiran yang dalam itu menjadi pintu masuk mereka bangsa jin gitu. Ibarat jin itu kalau udah masuk dalam tubuh kita, sama halnya seperti kita kecucuk paku Mbak. Pakunya udah dicabut, dia ninggalin bekas luka gitu. Sama jin tuh kalau udah kebuang dia ninggalin bekas luka gitu. Kayak misal nih Mbak nyayat nih, kenapa nggak sakit? Kan nggak logis banget ya kan, disayat nggak sakit, disilet nggak sakit gitu kan, nggak logis. Nah tapi ketika jin itu udah keluar dari tubuhnya baru kerasa gitu. Coba sekarang di minum dikit lagi, terus diraupin di wajah, nah di luar. Terus cukup? Nggak ada yang lagi ya? Udah mendingan. Udah enakan kan?